Sobat Ayah Trader, jumpa lagi bersama Ayah Trader. Kali ini Ayah Trader akan membahas sebuah saham yang Ayah Trader sendiri baru dengar nih nama sahamnya. Jadi tadi malam Ayah Trader dapat telepon dari seorang teman deket banget sama Ayah Trader. Dia cerita, ini ada saham bagus nih. Apa kodenya? Kodenya INCI. INCI? Ya, INCI. Jadi dia bilang, dia dia sebutnya itu Inco Cili. Inci dia singkat dengan Inco Cili. Awalnya trader bilang betulan mirip-mirip saham Inco karena kode-kodenya sama tuh namanya gitu kan, atau mungkin juga dia bergerak di sektor mining nikel seperti halnya Inco. Nah, tapi setelah dia ceritakan ternyata Inci ini saham yang bergerak di sektor chemical. Bergerak di sektor chemical, dia bilang sekilas itu EPS-nya gede untuk kuartal 1 2020 ini. Terus juga utangnya kecil. Nah, akhirnya Ayah Trader penasaran dan langsung melakukan investigasi, kayak Aiman Wicaksono aja. Melakukan investigasi dan mencoba kenalan nih dengan saham INCI ini apa sih, ya kan? INCI. Kita membiasakan sebutnya INCI, Inco Cili. Nah, oke ya. Oke, mulai kita lihat. Pertama, otomatis kita masuk ke websitenya IDX. Ini paling lengkap nih di sini nih. Jadi, udahlah nggak usah yang lain-lain. Pokoknya ke idx.co.id. Sini kita udah masuk, terus kita klik ke perusahaan tercatat. Cari profil perusahaan tercatat. Kita klik di sini. Oke, terus kita pilih benar saham, ya, cari. Nah, INCI. Kita ketik aja INCI. Nah, muncul dia. Ya, kita cari, hasilnya keluar di sini, Intan Wijaya Internasional. Oh, tanggal pencatatan atau listing di Bursa Efek Indonesia 24 Juli 1990. Oke, ini dia. Nah, di sini kita punya profilnya kan, lengkap kan? Channel IDX, memang nih IDX top banget ya. Nah, sekalian iklan nih ayat trader ceritanya. Oke, profilnya nih, nama perusahaannya Intan Wijaya Internasional Tbk, INCI. Kodenya INCI ya. Jadi kalau disingkat kata teman ayat trader itu Inco Cili, ya kan? Ini alamatnya apa? Tinggal baca aja. Ini sektornya tadi basic industry ya. Ini sektor yang ada di DX. Subsektornya chemical, oke. Direkturnya Tanmizi, pemegang sahamnya Tanmizi semua nih. Itu punya keluarga Tanmizi nih ya. Masyarakat ya kayak gitu ini. Ada 30%. Ya kan, yang dimiliki oleh masyarakat. Oke, sepanjang lebar. Oke, kita lanjut ke dividen. Oke, dividen 2018 ya terakhir. Oke, nggak apa-apa, kita lewat dulu pencatatan saham. Oke, nih jumlah saham beredarnya 196 juta lembar. Pengumuman, nah pengumuman ini, nah di sini kita bisa lihat pengumuman terbaru ya, 15 Juli. Ini penyampaian bukti iklan pemberi. Oh, dia mau RUPS nih. Kapan? Nanti kita lihat di sini di kalender ya. Terus apa yang kita butuhkan dari sini nanti deh, ya kan? Info perdagangan 24 Juli ya. Ini harga tertinggi 705, terendah pertama 24 Juli hari apa? Jumat ya. Terendah 745, penutupan 680. Oke. Apa? Kita lihat di sini. Nah, di sini ini data perdagangan 10 hari terakhir 13 Juli sampai 24 Juli. Di sini terlihat, nah ini harga tertinggi 645, terendah tadi tuh. Salah di sini. Nih IDX harus update nih. Terendahnya 645 ya, bukan 705. Oke. Kalau ada dari IDX yang nonton ya, ini dirubah. Nah, ikut yang di sini. Tertinggi 705, terendah 645, penutupan 680. Nah, yang unik di sini volumenya itu meningkat ya dari 13 Juli volumenya masih 168 ribuan, masih bahkan jadi puluhan ribu. Ini sejak 21 Juli jadi jutaan nih volumenya nih, 1,2 juta, agak berkurang tapi masih ratusan ribu, hampir sejuta. Dan tanggal 24 Juli volumenya juga meningkat. Seiring volumenya meningkat, harganya juga mulai meningkat ya. Tapi harga udah dari sini meningkatnya. Oke, ini satu poin nih. Apa sih yang bikin harganya meningkat nih? Volumenya meningkat.
ya. Ini volumenya mulai ada nih, ada volume. Nah, ini menarik nih kalau volumenya mulai ada. Oke, kita masuk kalender. Kalender, nah ini dia, pemberitahuan RUPS 31 Desember. Rencana, sorry. Pemberitahuan RUPS rencana 31 Desember. Oh, maksudnya gini. Tanggal 24 Agustus nanti ya akan diadakan RUPS tahunan nih, tahunan berdasarkan data tahun 2019 itu maksudnya. Ini salah tulis dia nih ya. Oke, jadi mau RUPS dia. Oke, ya kan? Terus kita lanjut ke ini, kita intip-intip dulu sedikit fundamentalnya, inci. Kita pakai ini aja Indo Premier punya. Kenapa? Lebih gampang. Kita nggak perlu login, ya kan? Nggak perlu punya akun, kita bisa lihat. Nah, di sini ada berita. Cek berita dulu ya, berita terbaru. Financial statement Inci. Nah, ini kita buka dulu. Di sini dikatakan Inci membukukan laba bersih 1 kuartal 15,2 miliar. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Periode sama maksudnya berarti kuartal 1 2019. Kuartal 1 berarti 3 bulan ya kuartal ya. Januari, Februari, Maret. Nah, 2 miliar. Wow, dari 2 miliar naik ke 15,2 miliar di tahun yang sama. Ada apa nih, ya kan? Oke, nanti kita lihat. Oke, cukup itu beritanya. Mundur lagi. Lihat apa nih fundamentalnya? Fundamentalnya, nah ini yang dibilang tadi itu. 3M, 3 bulan pertama 2020. Labanya 15,2 M dibandingkan dengan 2019 2 M. Kenaikan 7,5 kali lipat. What's up, bro? Nah, itu dia kan. Ada apa nih gitu kan? Apa yang bikin dia naik? Oke. Cukup di situ. Mau lihat fundamental yang lain apa ya? Lihat fundamental yang lain. Equity. Ini kalau gini lihatnya tahunan. Lebih enak. 12 bulan. Walaupun yang 2020 baru 3 bulan pertama, tapi di Indo Premier udah dibuatkan secara tahunan. Di annualize. Jadi artinya kalau performanya sama seperti 3 bulan pertama ini, seperti ini jadinya. Jadi apa yang mau dilihat nih? Equity ya, modalnya udah bertumbuh banget nih. Dari awal 2014 itu 137 miliar, tumbuh-tumbuh sampai tahun lalu 340 miliar, udah naik hampir 3 kali lipat. Ya kan? Nah, setahun kan nanti ya nih 368 miliar kalau sesuai performanya seperti sekarang. Ya kan? Terus net profit, ya ini. Net profit ya relatif naik turun ya, tapi dari 11 miliar, 17 miliar sampai terakhir di 13,8 miliar. Oke. Revenue udah meningkat jauh dari 110 miliar ya per tahun, terakhir di 2019 itu 381 miliar. Oke, terus rasio-rasionya earning per share-nya dari 60 di 2014 nih di 2019 ya. Pakai yang ini nanti nih karena jadinya 310, gede banget nih. Ya kan? Ini baru 1 kuartal penilaiannya di setahun kan. Kita ambil yang 12 bulan ini 70,44 ya. Oke lah ya. Ya. Nah, ini book value per share-nya ini. Ya kan? Dengan harga sekarang yang tadi berapa nih? 680. Ya kan? Ini masih di bawahnya nih. 18,8 nih harga. Jadi baru 0,37 kalinya. Baru sepertiganya nih harga sekarang dari book value. Dari book value itu dihitung dari total equity, ya kan? Yang setahun lah ya. Total equity, boleh lanjut. Dibagi dengan jumlah saham beredar, ya kan? Itu dia. Berapa book value per share. Oke, utangnya tadi kecil kan, utangnya kan. Cuma 0,24% dari modalnya, utangnya kecil, ya. Jadi fundamental oke, ya kan? Fundamental cukup oke. Nah, kita penasaran ya, lihat tadi yang apa sih yang bikin dia labanya di kuartal 1 2020 ini meningkat tajam.
Ini dia. Kita buka. Oke, ini laporan keuangannya, kita gedein dikit. Iya, ini kita lihat laporan laba ruginya. Kita langsung aja ke sasaran ya, biar nggak lama nih. Karena setelah ini kita akan lihat grafiknya, proyeksi harganya ya, proyeksi harganya. Mana dia? Bentar, kelewat. Nah ini, oh penjualan bersihnya juga naik nih, ya kan? Dari 92 M menjadi 100 M. Wah, signifikan naiknya ya. Sehingga laba kotornya hampir 2 kali lipatnya. Terus kita lihat pengeluaran atau beban lainnya itu sama ya, beban penjualan dan pemasaran masih beda-beda tipis. Beban umum meningkat 2 M ya dari sebelumnya, ya kan? Nah, ini ada penghasilan operasi lain-lain 7,7 M. Nah, ini nanti kita lihat ya, di keterangan 25A. Oke, yang lainnya sama. Nah, ini tahun lalu ini 2,6 M ya, sebelum dipotong pajak nih. Sementara yang sekarang jadi 19,4 M. Melonjak banget ya. Nanti setelah dipotong pajak, pajaknya jadi gede kan, karena penghasilan gede, pajak jadi gede nih. Jadi tetap gede deh, 15,2 M laba bersihnya nih. Sementara periode yang sama tahun lalu cuma 2 M. Ya kan, yang unik cuma ini aja sih. 7,7 M. Itu dari mana kita lihat nanti di note 25A. Ya. Apa sih? Tambahan langsung. Teng 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 teng, langsung kita menuju ke sasaran. Nah, ini 25A 7,7 keuntungan nilai tukar mata uang asing. Oh, dia ada untung dari selisih kurs berarti ya. Ya, coba jelas ya. Kita lihat lagi ke atas lagi ke ini. Setelah tadi lihat laporan laba rugi, kita lihat ke sini, ke laporan cash flow. Laporan cash flow kita perlu lihat dari sini. Penerimaan dari pelanggan, oh ya meningkat nih, 76 jadi 93, ini yang bikin besar. Pembayaran ke pemasok, ya kan, menurun. Kita nggak bahas detailnya karena apa, terus ini pengurangan-pengurangan semua. Yang jelas dari aktivitas operasi, ya kan, yang tahun lalu aktivitas operasinya malah minus, ya kan, minus 18 M, sekarang malah plus 14,69 M. Oke, jadi ini memang ada perbaikan yang cukup signifikan untuk saham Inci. Sehingga benar yang dikatakan teman ayah trader tadi bahwa boleh nih coba kita lirik nih, ya kan, saham Inci ini. Ya, boleh coba kita lirik. Oke. Kita lanjut kemana lagi nih sekarang? Ya. Oke. Kita lanjut setelah ini ke pembahasan teknikalnya. Kemana selanjutnya pergerakan harga saham Inci ini akan bergerak sesuai dengan tadi itu fundamentalnya tadi ya. Oke. Sekarang kita lihat teknikal dari saham Inci ya. Jadi kita tadi sudah kenalan sama saham Inci, kita udah tahu saham Inci ini bergerak di sektor chemical ya kan. Tadi ada keluarga Tanimizi ya, Tanimizi bersaudara yang banyak di sana ya kan, pemilik sahamnya ya kan. Terus juga kita udah tahu nanti tanggal 24 Agustus mereka akan ngadain RUPS tahunan. Oke, terus apalagi tadi itu, oh ya kita juga sudah intip sekilas laporan keuangan Q1 2020 di mana memang revenue-nya meningkat ya dari 92 miliar jadi 100 miliar, terus juga ada pendapatan lain dari selisih kurs. Terus oh ya apalagi ya tadi ya. Ya itulah tadi yang di apa namanya? Yang di awal pada saat kita berkenalan dengan Inci tadi. Ya kan kenapa kita lakukan perkenalan tadi karena kita harus tahu nih jika memang nanti kita jadi beli saham Inci ini, kita harus tahu lebih dulu ya kan saham Inci itu seperti apa sih fundamentalnya, walaupun itu masih sangat general ya, belum mendalam ya, kita belum melihat tadi detail utang di dalam, walaupun utangnya kecil ya, debt to equity rasionya kecil hanya 0,24%, artinya rasio utangnya itu hanya 1/5 dari modal yang dia punya.
ya kan? Tapi tetap kita belum lihat detail dalam nih, karena agak trauma-trauma sedikit nih dengan kejadian beberapa saham seperti Tele, MDLN, Aisyah yang istilahnya kena utang jatuh tempo dan mereka ternyata nggak sanggup bayar, akhirnya kena suspend bertahun-tahun. Untung aja MDLN cepet restrukturisasinya. Sementara Tele masih masih belum dibuka suspendnya. Nah, jadi kita memang harus tahu karena apa? Karena risiko terbesar dalam investasi itu adalah ketidaktahuan. Itu satu, ketidaktahuan. Dan oleh karena itu kita harus terus belajar, ya kan? Kita pelajari semua tentang saham, fundamental, teknikal, psikologi, semua semua karena pasar itu bergerak dinamis sekali. Pasar itu bergerak dinamis sekali, ya kan? Dan harga itu eh, harga saham itu bergerak berdasarkan fungsi dari perkiraan kinerjanya sendiri, ya kan? Baru nanti lihat fundamental, baru lihat prospeknya, prospek maaf banyak deh pokoknya kalau dikait-kaitkan. Nah, sekarang kita masuk setelah kita lihat kenalan tadi fundamentalnya, sekarang kita masuk lihat eh, teknikalnya dari sisi grafiknya, ya kan? Nah, nah ini kan benar kan, Ayah Trader tadi nggak bohong bilang belum kenal sama Inci itu karena selama ini memang fokus ke saham LQ45 yang rame volumenya, terus Kompas 100, ya kan? Jadi belum bermain di saham-saham yang kecil, bukan berarti nggak apa namanya nggak tertarik. Memang apa resikonya juga cukup gede ya di saham-saham yang volumenya itu sangat tipis. Karena apa? Ya kan? Ya tadi, misalnya kita beli banyak, ya kan, sementara yang volumenya tipis pada saat dijual juga susah gitu. Jadi kita pun harus nanti seandainya masuk pun kita harus menyesuaikan size-nya dengan volume yang ada di pasar. Jangan sampai kita beli terus kita nggak bisa jual. Ya kan? Oke, ini IC ya. Sekarang kita masuk ke teknikalnya Inci. Ini teknikalnya Inci, Intan Wijaya Internasional. Oke, kita udah di sini. Nah, ini dia volume loh. Grafiknya aja bentuknya memang nggak karuan, nggak teratur gitu. Ini agak sulit kalau kita mau review saham yang grafiknya bentuknya nggak beraturan, susah sendiri gitu kan tuh. Sideways banyak yang nggak ada harganya ya, nggak, candlenya pun nggak berbentuk. Tapi nah ini yang menariknya ini mulai di bulan Juli. Nah ini dia nih, mulai di bulan Juli ini eh, bentuk candlenya ini sudah mulai solid ya, sudah mulai solid dan volumenya dibanding beberapa waktu yang lalu yang nggak ada. Atau kalau kata salah seorang teman Ayah Trader yang juga bermain di pasar saham di luar, volume-volume upil katanya, kata sahabat dekat Ayah Trader itu, ya kan? Nah ini, nah sekarang volumenya mulai ada, artinya minat pasar sudah mulai muncul di saham ini gitu, ya kan? Nah kita sekarang tinggal lihat, nah gimana nih, ya kan? Kalau pakai yang biasa kita lakukan, kita kan pakai price action support resistance nih, ya. Kita pakai price action support resistance biasanya. Nah, yang biasa, oke, pakai price action support resistance ya, berarti kalau gini ya sini resistan keluar. Nah, kalau dari sini ini resistan, artinya ini saham pada tanggal berapa nih? Pada tanggal 23 Juli yang lalu baru breakout resistan 630, ya kan? Nah, harga akan bergerak kemana? Ya kan, nanti apakah mau pullback dulu ke 630 atau mau langsung berangkat? Langsung berangkat kemana? Nah, ini enaknya dilihat pakai Fibo aja. Ini buat yang kalau gini, kalau kita ngelihatnya begini, jadi baru breakout resistan 630 ya, paling nanti kita lihat apakah pullback ke 630 dengan catatan volumenya kecil-kecil ya. Itu boleh numpang kita tuh, ya kan? Oke. Nah, untuk proyeksi harganya akan kemana, pakai Fibonacci retracement aja deh. Lebih enak, jadi juga nggak lama-lama nih ininya. Oke, berarti di sini low-nya waktu itu di berapa nih, 340 sampai ke 630 ya, 630 udah pas sama ini. Sini sampai di, nah
ini deh ya, ini. Jadi volume buang dulu biar enak dilihat ya, volumenya kita buang dulu biar enak dilihat. Oke, nah gini, jadi pakai Fibo, jadi dari swing low ke swing high ini, dari titik terendah ke titik tertinggi, dari Fibo 0 kaki istilahnya ke kepala ya kan, 100%. Nah terus dia koreksi nih ke Fibo kisaran 38,2 sampai 50 ya. Nah, ini sebenarnya area buy kita tuh di sini sebenarnya waktu itu. Kalau sempat waktu itu di awal kita sempat mantau saham ini. Nah, disinilah kita sebenarnya area buy-nya. Area buy yang ideal ya, area buy yang ideal. Kita kasih panah di sini tuh. Kita kasih panah, kita kasih tulisan area buy. Nah, sebenarnya di situ. Di berapa tuh? 450 sampai dengan 484 ya. Nah, di sini. Nah, ini dia. Area buy-nya itu sebenarnya di sini, ya kan? Nah, di mana targetnya? Targetnya itu ada di sekitar sini. 161 di Fibo 161,8. Jadi di 809 ya. 9 enggak ada, di 810 di sini nih. Target 810 aja ya, 810. Nah, ini agak ribet kan guys. Nah, ini targetnya. Targetnya itu ada di 810. Targetnya ada di 810. Terus kalau yang masuk di 450 sampai 484 ke 810 ya senyum, ya kan? Bisa cuan hampir 100% cuannya gitu kan. Tapi kalau yang di posisi sekarang, ya kan? Dengan di harga penutupan kemarin 680 ke 810 hanya tersisa 130 poin. Nah, itu masuknya di apa namanya ya? Ya ada, lumayan juga sih, lumayan juga. Cuannya lumayan juga sih, ya kan? Sekitar berapa itu kalau gitu? 130 dari, jadi itu pakai ini aja. Kita pakai bantuan ini aja, nggak harus. Jadi kalau dari 680 ini ke titik ini tersisa 18% cuannya gitu. 18%. Nah, tinggal teman-teman worth it nggak itu 18%. Sama satu lagi yang harus diingat sih bahwa volumenya itu tipis ya, volumenya tipis-tipis. Jadi jangan bayangin bisa beli 1000 lot ntar dulu gitu. Ya kan? Paling banter 50 sampai 100 slot aja kita bisa beli. Nah, kalau mau nunggu di pullback, di sini ya boleh, ya kan? Misalkan dia pullback dulu ke sini. Apa tahu dikasih kan, pullback dulu ke titik ini. Nah, buy saat pullback 630 ya, kasih nggak tuh? Nah, boleh, tapi tetap yang harus diingat harus dipasang stop loss ya. Nah, sini boleh buy saat pullback di sini di 630, tapi stop loss jangan lupa, stop loss 5%.
ya kan, ya di sinilah stop loss terdekat, di sinilah. Persen, 10%, 63, 5%, 30 ya sedang lah itu. Nah ya, ini ya stop loss. Stop loss 590. Ini kita tebelin biar buat oke. Nah, di situ stop lossnya. Oke. Jadi gitu. Jadi yang baru mau akan masuk ya kan, atau kalau misalkan ayat trader harus mau masuk ya kan, itu tadi mungkin ayat trader akan nunggu saat pullback di 630 dengan pasang stop loss di 590. Itu pun nggak bisa banyak ya, karena lihat volumenya masih kecil ya kan, jadi untuk beli 1000 lot itu rasanya berat ya. Jadi paling ya mungkin 50 sampai 100 lot lah ya kan, supaya nanti pada saat mau jualan juga mudah. Kecuali ada nanti bandar besar yang mulai masuk nih ya kan di sini gitu. Ya kan. Tapi sejauh ini seperti ini rute perjalanannya saham uh, Inci atau kalau guyonannya ayat trader teman-teman ayat trader Inci, Inco, Cicili ya kan. Tapi ini bukan Inco ya. Ini bukan saham Inco. Ini saham chemical Intan Wijaya Internasional ya kan. Yang sahamnya udah bergerak manis memang sejak awal Juli, sudah bergerak manis ya kan, dengan candlenya yang solid dibanding sebelumnya nih, nggak berpola nih, sudah ada pola, bahkan nih polanya mirip-mirip Elliott Wave nih. Ini wave 1 sampai sini, ini wave 2, masuk nih wave 2 nya, karena koreksi wave 2 tidak menembus support dari wave 1. Nah ini sekarang bisa jadi wave 3 nih sampai ke sini nih, sampai ke 810 ya kan. Nah sementara dari Fibo-nya ini ayat trader Fibo-nya cuma satu arah, jadi ya kakinya ayat trader taruh 0, kepala yang dari wave 1 ini 100. Nah proyeksi harganya itu, ini benar juga nih koreksinya ini di sini di area buy yang ini tadi ya kan. Nah, kalau yang area buy saat pullback ini harapannya ini aja tadi, karena kita habis jebol resistan, dia akan pullback di sini. Tapi targetnya itu tetap di 810 kalau nggak ada arah melintang. Kalaupun akan ada sedikit eh, ganjalan ya, atau gangguan yang pada jual, nanti pada take profit di sini di Fibo 138.2 ini. Di harga 740, paling ada goncangan sebentar ke 690, nanti baru dia akan naik lagi ke 810 ya. Tapi yang satu hal yang perlu teman-teman waspadai adalah kalau beli saham ini ya kan harus pasang stop loss ya, itu harus penting karena volumenya kecil, jadi sahamnya volatil sekali nanti. Jadi jangan sampai nanti teman-teman habis masuk lupa pasang stop loss ya kan, yang tadinya mau cari untung malah rugi, sahamnya dibawa turun ke bawah. Jadi stop loss buat pengaman itu penting. Oke, itu saja dari Ayah Trader ya kan. Saham sehat selalu, saham sukses selalu, dan kita terus belajar uh, pergerakan harga saham-saham yang kita amati ini, dan Ayah Trader nanti akan share-share lagi saham-saham selanjutnya.